Makanya, kemenangan atau trofi yang diraih Indonesia dengan strategi naturalisasi tidak pernah diapresiasi oleh fans, bahkan fans negara asalnya sendiri. Hampir 100% pemain Indonesia yang half-blood bukan besar di Indonesia, berbeda dengan Prancis walaupun kebanyakan pemain berkulit hitam tapi besar di Prancis. Indonesia menjadi klub, bukan tim nasional. Martin Paes akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Itu artinya Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, sekaligus menambah kekuatan timnas Indonesia di sektor pertahanan. Rupanya keberadaan Paes di timnas Indonesia juga menjadi sorotan dari orang-orang Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Seperti inilah komentar orang Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Makanya kemenangan atau trofi yang diraih Indonesia dengan strategi naturalisasi tidak pernah diapresiasi oleh fans, bahkan fans negara asalnya sendiri. Akan merasakan frustasi yang maksimal begitu timnas keluar sebagai tim lumbung turnamen kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Ketika semangatnya sudah turun dan tidak ada motivasi sama sekali, pastinya mudah bagi tim lain untuk memanfaatkan situasi ini. Beberapa lagi di MLS, kebobolannya juga sangat besar dengan 39 gol hanya dalam 25 pertandingan. Di sana bukan hal yang luar biasa untuk dirayakan pada pemain berkualitas Ciki ini. Tapi masalahnya, di MLS dengan Dallas Club juganya, kinerjanya kebobolan sangat tinggi. Lalu sekarang di level kualifikasi Piala Dunia, dia akan menghadapi pemain timnas tingkat dunia yang hampir mirip Asia. Dan yang pasti dia akan mendapatkan dan mengumpulkan penghargaan yang sangat tinggi sejumlah kebobolan. Tapi tidak masalah, September sudah dekat, tetangga menunggu untuk segera mengeluarkan tertawa yang sangat-sangat besar. Tapi saat ini, semuanya masih tenang, menunggu momen itu. Akhirnya, Malaysia telah pilih pelatih yang lebih mandiri, gak ikut-ikutan siapapun. Malah telah punya blueprint alhasil Kim Pan-gon, kini Malaysia gak ribet lagi. Karena beban sekedar bermain di turnamen persahabatan dan mengumpulkan poinnya di kualifikasi Piala Asia sudah tentu akan lebih meroketkan posisi mereka di ranking FIFA. Dan jauh-jauh hari akan jadinya Indonesia kepleset ke bawah. Kami tadi cuma heran, ini negara atau klub impor semua. Katanya Indonesia negara besar, tapi yang main semua Eropa. Tak mustahil Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 atau 2030, semoga berjaya. Betul, kesungguhan Persatuan Sepak Bola Indonesia memanggil pemain-pemain keturunan ini sangat bagus demi menaikkan mutu dan kualitas permainan. Final AFF dalam genggaman, kemungkinan besar bisa juara Asia, semifinal ke atas. Betul itu, tak seperti FAM, malas dan tak bersungguh-sungguh, tak habis-habisnya alasan saja. Betul, AFF ini harus kirim pemain-pemain yang belum pernah atau kurang caps dengan tim nasional. Pemain utama harus difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan pertandingan persahabatan kelas A. Ke Asia gagal, ke Olimpiade juga gagal, level pondasi ASEAN masih 0 piala, lagi ngimpi mau ke Piala Dunia. Tim sepak bola Indonesia sangat kuat, hal ini baik untuk Indonesia dan Asia Tenggara. Tolong kembalikan kepada saya timnas asli Indonesia saya. Indonesia harus gabung Eropa. Apakah Indonesia tidak akan terus menggunakan pemain di Liga Nasionalnya? Mereka seolah menutup peluang bagi pemain dalam negeri. Kedepannya mereka hanya akan bergantung pada orang asing sampai tidak bisa berbuat apa-apa sendiri. Tidak ada yang iri padamu, tapi Liga Sepak Bola negara Anda itu tidak ada gunanya. Orang tidak pandai berbicara, tapi mereka adalah keturunan campuran. Sedangkan untuk Indonesia, etnisnya kurang dari separuh. Tapi tim Thailand masih lebih banyak orang Thailand, bukan mendatangkan pemain luar negeri untuk bermain 90% seperti yang dilakukan Indonesia sekarang. Kalian tidak akan pernah memenangkan Asia. Hentikan tujuan itu. Saya tahu itu tidak ilegal, namun pemain di negara Anda sendiri akan berkembang lebih lambat dan menjadi lebih lemah sebab Indonesia menggunakan 90% pemain asing. Oke, penjaga gawang Indonesia lokal bisa pergi berpesta sekarang, tidak ada ruang lagi untuk menjaga gawang lokalnya. Hampir 100% pemain Indonesia yang half-blood bukan besar di Indonesia, berbeda dengan Prancis walaupun kebanyakan pemain berkulit hitam tapi besar di Prancis. Pemain keturunan Malaysia kebanyakan dibangun di negara sendiri, bermain di liga sendiri, sedangkan Indonesia kebanyakan tidak ada kaitannya. Sedangkan pemain-pemain terbaik dunia sendiri pun bermula di asal sendiri dan direkrut oleh klub luar. Indonesia menjadi klub, bukan tim nasional.